Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala qawluhu wa yudammu awwalul fi'li mutlaqan. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala dalam kitab beliau Ta'jilun Nada bi Syarhi Qatrin Nada, beliau masih membahas mengenai naibul fa'il, dan di sini beliau mengutip ucapan Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala yang membahas mengenai perubahan fi'il ketika fa'ilnya dihapus atau digantikan. Ibnu Hisham rahimahullah beliau berkata, wa yudammu awwalul fi'li mutlaqan. Ya, ketika pada suatu jumlah fi'liyah itu fa'ilnya dihapus atau fa'ilnya digantikan dengan naibul fa'il, maka huruf paling awal dari fi'il tersebut didommahkan secara mutlak. Yang maksud secara mutlak di sini adalah berlaku untuk fi'il madhi dan juga fi'il mudhari. Wa yusyarikuhu thani nahwi tu'ullima. Dan jika pada fi'il tersebut itu adalah fi'il yang mazid, ya, bukan fi'il yang mujarrad, maka akan ada, ya terkadang itu atau ada wazan yang huruf tambahannya adalah ta di awal, ya, tafa'ala. Nah, pada saat seperti itu maka huruf keduanya itu juga yusyarik, ya, berserikat pada sifat dhammahnya, artinya sama-sama di dhammah. Jadi yang di dhammah adalah huruf pertama dari fi'il dan huruf kedua dari fi'il, menjadi tu'ullima. Wa thalithu nahwi untuliqa. Ya, demikian juga, ya, kalau wazan dari fi'il tersebut adalah tambahan hurufnya itu ada dua, ya, contohnya wazan infa'ala, itu tambahannya adalah hamzah dan nun. Pada saat seperti itu maka huruf ketiganya juga ikut didommah bersama dengan huruf pertamanya. Jadi kalau intolaqa menjadi untuliqa. Wa yuftahu ma qabla al-akhiri fil mudhari'i. Ya, kalau misalnya fi'ilnya itu adalah fi'il mudhari', maka harokat huruf sebelum huruf terakhir, jadi huruf kedua dari huruf terakhir, itu diberi harokat fathah. Wa yuksaru fil madhi. Ya, kalau fi'ilnya adalah fi'il madhi, maka huruf kedua dari terakhir, ya, atau huruf sebelum huruf terakhir itu diberi harokat kasroh. Walaka fi nahwi qala wa ba'a al-kasru mukhlason. Dan jika fi'ilnya adalah fi'il yang mu'tal ain, atau kalau istilah yang nanti akan digunakan adalah mu'al ain, ya, bukan mu'tal tapi mu'al, ya, mu'al ain, ya, contohnya adalah qala dan ba'a, al-kasru mukhlason. Ya, menurut satu pendapat itu huruf pertamanya selalu di kasroh. Jadi kalau qala menjadi qila dan ba'a menjadi bi'a. Wa musyamman dhamman. Ya, atau pendapat yang lain itu dibaca ismam. Ya, ismam dengan menggabungkan dhammah dan kasroh. Ya, nanti akan ada penjelasannya. Kemudian wad dhammu mukhlason. Atau pendapat yang lain, huruf pertama itu tetap dibaca dhammah saja. Ya, apapun fi'ilnya. Taqaddama anna syartan niyabati 'anil fa'ili
taghyiru suratil fi'li idzanan bihadhihin niyabati. Telah berlalu ya, syarat untuk terjadi penggantian dari fa'il menjadi naibul fa'il, bahwa fi'ilnya itu nanti akan mengalami perubahan bentuk. Yang perubahan bentuk tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi penggantian fa'il. Ya, telah terjadi penggantian atau penghapusan fa'il. Ya, jadi kita dapat mengetahui apakah fi'il tersebut memiliki fa'il atau fa'ilnya diganti oleh naibul fa'il dari bentuk fi'ilnya. Wa tafsilu dzalika kama yali. Dan perinciannya itu sebagaimana berikut. Al-awwalu idza kana al-fi'lu madiyan sahihal 'aini khaliyan minat tad'ifi wajaba dhammu awwalihi wa kasru ma qabla akhirih. Jika fi'ilnya itu adalah fi'il yang madhi dan ainnya atau huruf kedua dari fi'ilnya fa'ala, ainnya itu adalah huruf sahih, khaliyan minat tad'ifi, dan tidak, fi'il tersebut bukan fi'il yang mudha'af. Yang mudha'af itu ainul fi'li dan lamul fi'linya hurufnya sama. Ya, seperti rodda misalnya. Ya, jadi misalnya fi'ilnya itu madhi, ainnya sahih dan bukan fi'il mudha'af, maka huruf paling awalnya wajib di dhammah. Dan huruf sebelum huruf terakhirnya wajib di kasroh. Nahwu fatahal amalu babar rizqi. Ya, fatahal amalu babar rizqi. Ya, amalan atau pekerjaan itu membuka pintu rizki. Maka kalau di sini kita akan menghapus fa'ilnya, kemudian diganti dengan naibul fa'il, dalam hal ini yang menggantikan adalah maf'ul bih, fayuqalu futiha babur rizqi. Futiha babur rizqi. Maka dari fataha itu harokat pertama di dhammah, kemudian huruf sebelum huruf terakhir yaitu ta diberi harokat kasroh menjadi futiha. Ya, kemudian babar rizqi yang tadinya maf'ulun bihi diberi harokat dhammah menjadi naibul fa'il. Ya, pintu rezeki telah dibuka. Fa futiha fi'lun madin mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu. Maka futiha adalah fi'il madhi yang mabni ya, lima lam yusamma fa'iluhu. Ya, mabni karena fa'ilnya dihapus. Ya, atau sering juga disebut sebagai mabniyun lil majhuli. Ya, lawan dari mabniyun lil ma'lumi. Kalau mabniyun lil ma'lum itu fi'il yang disebut atau diketahui fa'ilnya. Babu naibu fa'ilin marfu'un. Lafadz babu adalah naibul fa'il yang marfu'. Warrizqi mudhafun ilaihi. Dan lafadz ar-rizqi adalah mudhaf ilaih. Ats-tsani idza kana al-fi'lu mudhari'an wajaba dhammu awwalihi wa fathu ma qabla akhirih. Adapun jika fi'ilnya adalah fi'il yang mudhari', maka huruf awalnya wajib diberi harokat dhammah. Dan huruf sebelum huruf terakhirnya wajib diberi harokat kasroh. Nahwu yahtarimun nasul alima. Yahtarimun nasul alima. Yang manusia menghormati orang yang berilmu tersebut. Maka yahtarimu adalah fi'il mudhari yang ingin kita jadikan sebagai, atau kalimat ini itu ingin kita hapus fa'ilnya, kemudian diganti dengan naibul fa'il. Fayuqalu, maka dikatakan yuhtaramul alimu. Yuhtaramul alimu. Orang berilmu tersebut dihormati.
Maka dari yahtarimu itu huruf awalnya diberi harokat dhammah, kemudian huruf sebelum huruf terakhir diberi harokat fathah. Menjadi yuhtaramul alimu. Orang berilmu tersebut dihormati. Fayuhtaramu fi'lun mudhari'un mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu. Maka yuhtaramu adalah fi'il mudhari' mabni lima lam yusamma fa'iluhu. Ya, jadi mabni lil majhul atau lima lam yusamma fa'iluhu. Nah, di sini kita harus memperhatikan ya, walaupun tulisannya adalah fi'il mudhari, ya, kadang membingungkan karena ada kata mabniyun. Namun mabniyun di sini itu bukan mabni yang lawannya mu'rab. Ya, namun hanya menunjukkan bahwa fi'il itu ada yang mabni lil ma'lum, artinya susunannya, dari susunannya kita mengetahui bahwa fi'il tersebut memiliki fa'il. Atau ada yang mabni lil majhul, atau mabni lima lam yusamma fa'iluhu. Nah, dari susunannya kita mengetahui bahwa fi'il tersebut itu tidak memiliki fa'il, namun digantikan oleh naibul fa'il. Namun dari sisi i'rab, ya fi'il mudhari tetap mengikuti hukum asal, dia mu'rab. Sehingga dikatakan marfu'un bid-dhammati. Ya, yuhtaramu itu marfu' dengan dhammah. Al-alimu naibu fa'ilin marfu'un. Sedangkan lafadz al-alimu adalah naibul fa'il yang marfu'. Wa hadha ma'na qawlihi yudhammu awwalul fi'li mutlaqan. Inilah maksud dari Ibnu Hisham bahwa huruf pertama dari fi'il itu diberi harokat dhammah secara mutlak. Ay madiyan kana aw mudhari'an. Ya, artinya baik itu fi'ilnya madi ataupun mudhari'. Thulathiyan kana aw ruba'iyan. Ya, baik huruf asal dari fi'il itu adalah 3 huruf, thulathi, atau huruf asalnya 4 huruf, ruba'i. Ya, tetap sama. Mujarradan aw mazidan. Ya, baik fi'ilnya itu hanya huruf asli saja, mujarrad, atau ada huruf tambahan, mazid. Kama sayati, sebagaimana akan datang penjelasannya. Ats-tsalitsu idza kana al-fi'lu mabdu'an bi ta'in zaidatin wajaba dhammul harfi tsani ma'al awwali. Jika fi'ilnya itu didahului atau dimulai dengan ta' zaidah. Ya, contohnya tafa'ala, ya, berarti fi'il tsulasi mazid. Nah, kalau tafa'ala seperti itu ada ta' zaidah, maka wajaba dhammul harfi tsani ma'al awwali. Maka huruf kedua dari fi'il tersebut bersama dengan huruf pertamanya wajib diberi harokat dhammah. Nahwu ta'allama Khalilunin nahwa. Ya, ta'allama Khalilun an-nahwa. Maka perhatikan fi'il ta'allama itu mengikuti wazan tafa'ala. Dia adalah thulathi mazid. Ya, Khalil yang mempelajari nahwu. Kalau kita ingin menghapus fa'ilnya, kemudian diganti naibul fa'il, fayuqalu, maka dikatakan tu'ulliman nahwu. Tu'ulliman nahwu. Ya, ilmu nahwu dipelajari. Ya, jadi yang didommahkan huruf pertama dan huruf kedua. Ar-rabi'u idza kana al-madhi mabdu'an bi hamzati waslin. Ya, kalau fi'il madinya didahului oleh hamzah wasl. Ya, seperti wazan-wazan fi'il tsulathi mazid. Ya, ifta'ala, infa'ala, seperti itu. Wajaba dhammu thalithihi ma'a awwalihi. Maka huruf ketiganya wajib didhammah bersama dengan huruf pertamanya. Nahwu contohnya intalaqa Khalidun yaumal khamisi. Intalaqa Khalidun yaumal khamisi. Nah, intalaqa mengikuti wazan infa'ala.
Ya, Khalid berangkat pada hari Kamis. Nah, kalau pada fi'il ini atau kita ingin menghapus fa'ilnya digantikan oleh naibul fa'il, fayuqalu, maka dikatakan untuliqa yaumul khamisi. Ya, untuliqa yaumul khamisi. Maka di sini huruf pertama yaitu hamzah, kemudian huruf ketiga yaitu ta sama-sama di dhammah. Al-khamisu idza kana al-madi thulathiyan mu'allal aini jaza fi fa'ihi 'inda bina'ihi lima lam yusamma fa'iluhu thalathatu awjuhin. Kalau fi'il madinya adalah fi'il thulathi, yang ainnya atau huruf keduanya itu adalah huruf mu'al, ya, atau huruf mu'tal, ya. Nanti akan ada penjelasannya di catatan kaki. Jaza fi fa'ihi, maka pada fa dari fi'ilnya, yaitu huruf pertamanya, ketika dibentuk menjadi fi'il yang majhul atau fi'il yang lima lam yusamma fa'iluhu, ada 3 cara membaca huruf pertamanya atau fa fi'ilnya. Sawa'an kana wawiyan au ya'iyan. Ya, baik huruf mu'alnya itu, huruf mu'talnya itu adalah huruf aslinya adalah wawu atau huruf aslinya adalah huruf ya. Namun sebelumnya kita lihat catatan kaki mengenai mu'al ini. Hunaka farqun baina mu'allil aini wa mu'tallil aini. Nah, di sini ada perbedaan di antara mu'allul ain dan mu'tallul ain. Ya, ini istilah dalam ilmu sharaf. Fa mu'allul aini ma kana wastuhu harfa illatin wa khada'a li ahkamil i'lali. Yang dimaksud mu'al ain adalah fi'il yang huruf tengahnya atau ainul fi'linya adalah huruf illah dan tunduk kepada hukum-hukum i'lal. Ya. Salah satu hukum i'lal kal qalbi, ya, sebagaimana perubahan atau penukaran huruf, mathalan, ya, contohnya. Nahwu qala ba'a. Ya, qala dan ba'a itu huruf tengahnya adalah huruf illah, yaitu alif. Fa asluhuma qawala wa baya'a. Namun qala dan ba'a itu aslinya adalah qawala dan baya'a. Fataharrakatil wawu wal ya'u wa fataha ma qablahuma. Maka huruf waw dan ya itu diberi harokat fathah. Ya, dan huruf sebelumnya itu diberi harokat fathah juga. Ya, pada qaf, pada qawala, dan ba pada baya'a. Faqulibata alifan. Ya, kemudian waw dan ya tersebut diganti dengan alif. Ya, faqulibata alifan. Wa mu'tallul aini, sedangkan mu'tal ain, maka nawastuhu harfa illatin wa la yakhda'u li ahkamil i'lali. Yaitu fi'il yang huruf tengahnya, yaitu ainul fi'linya adalah huruf illah, namun tidak tunduk kepada hukum-hukum i'lal. Ya, jadi tidak ada perubahan seperti tadi. Mithlu awira hayafa. Ya, contohnya pada fi'il awira dan hayafa. Wal hayafu dumurul batni. Yang dimaksud dengan al-hayaf adalah, ya, kecil atau rampingnya perut. Kita kembali ke atas. Nah, kalau misalnya fi'ilnya adalah mu'al ain, atau ainnya adalah huruf mu'al, atau maksudnya dia itu adalah alif yang memiliki asal dari waw atau ya, al-awwalu ikhlasul kasri. Nah, keadaan yang pertama, harokat pertama atau huruf pertamanya dibaca selalu dalam keadaan kasroh. Fayan qolibu harful illati ya'an. Ya, maka pada saat seperti ini, huruf illahnya itu selalu berubah menjadi huruf ya. Dan huruf pertama dari fi'ilnya selalu di
kasroh. Wa hadza huwal afsahu. Dan ini adalah yang paling fasih. Nahwu shamal muslimuna ramadhana. Ya, shamal muslimuna ramadhana. Ya, kaum muslimin itu berpuasa Ramadan. Atau ba'at tajiru bida'atahu. Ya, pedagang tersebut menjual barang dagangannya. Maka di sini shoma dan ba'a adalah huruf yang atau fi'il yang ainul fi'linya atau huruf tengahnya adalah huruf illah, yaitu alif. Nah, pada saat seperti ini maka semuanya huruf illahnya diganti dengan ya. Ya, yanqalibu harful illati ya'an. Ya. Dan huruf pertama dari fi'il tersebut dibaca kasroh. Menjadi shima ramadhanu wa bi'atil bidha'atu. Ya. Jadi huruf pertama di kasroh, kemudian huruf illah diganti ya. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan juga sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ya. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah dibawa ke dalam surga secara berbondong-bondong. Fasiqa fi'lun madin mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu. Maka lafadz siqa adalah fi'il madhi yang mabni lima lam yusamma fa'iluhu. Wa alladzina ismun mausulun mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Sedangkan lafadz alladzina adalah isim mausul yang mabni dengan fathah yang menempati kedudukan rafa'nya naibul fa'il. Wa jumlatu ittaqaw rabbahum, ya, jumlatu ittaqaw rabbahum, ya, kalimat ittaqaw rabbahum silatul mausuli la mahalla laha minal i'rabi. Adalah silah mausul yang tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Wa zumara halun, dan zumara adalah hal. Kemudian yang kedua, ats-tsani ikhlasud dhammi. Ya, selalu dibaca dengan dhammah. Fayanqalibu harful illati wawan. Ya, kemudian huruf illahnya diganti dengan huruf waw. Wa hadza ad'aful aujuhi. Dan ini adalah pendapat yang paling lemah, ya, di antara 3 pendapat. Fayuqalu suma wa bu'a. Ya, maka soma dan ba'a kalau dihilangkan fa'ilnya diganti naibul fa'il menjadi suma dan bu'a. Ats-tsalitsu, keadaan yang ketiga, al-ishmamu. Ya, dibaca dengan ishmam. Wa huwa fin nutqi la fil kitabati. Dan ishmam ini hanya dalam pengucapan saja, tidak dalam penulisannya. Ya, penulisannya tidak tetap seperti yang pertama tadi, yaitu ditulis dengan ya. Ya, huruf illahnya diganti menjadi ya. Wa huwa 'indan nuhati, ya, ishmam menurut para ahli nahwu, an-nutqu bi harakatin sautiyatin tajma'u baina dhammatin qasiratin wa kasratin tawilatin 'ala tawalis sari'i. Yaitu yang dimaksud ishmam adalah pengucapan, ya, dengan harokat berupa suara yang menggabungkan dhammah yang pendek kemudian kasroh yang panjang, ya, dengan cara membaca yang cepat. Ya, jadi misalnya qala itu menjadi quila, ya, kemudian ba'a menjadi bui'ah, seperti itu. Ya, demikian. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.